mudanya bersatu, yakin pasti kita bisa menjadi negara terbesar nanti di dunia ya. Semangat juangnya itu harus tetap semangat langsung itu. Tapi perjuangan tidak melulu demo ya Bu ya, karena banyak TV anak sekolah terlibat demo. Sebetulnya demo bukan kriminal. Demo itu bukan tindak kriminal, cuma belum waktunya. Karena anak muda itu mudah banget tersulut emosinya, belum stabil. Kenapa nggak boleh ya kayak gitu? Banyak hal yang kalian tuh mudah terprovokasi. Belum waktunya, sabar. Ya. Perannya, menurut kamu peran pemuda yang seperti apa sih yang akan menguasai masa depan? Atau sisi positif pemuda di zaman sekarang deh? Sisi pemuda, peran pemuda sekarang itu lebih untuk menguasai, untuk menjadikan masa depan negara kita lebih baik, yaitu mengoptimalkan apa yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu kita sebelumnya. Kayak misalkan mengoptimalkan teknologi yang ada untuk lebih memutakhirkan ilmu pengetahuan, terus lebih memanfaatkan media sosial dengan bijak, seperti tidak menyebar hoax atau menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya gitu. Mungkin ada pendapat lainnya. Paling tidak yang bisa kalian lakukan itu memutus rantainya gitu ya. Betul. Yang sudah terlanjur tersebar, stop di kamu. Salah satu studi McKinsey yang menjadikan Indonesia ranking 3 negeri terkeren di dunia tahun 2045 itu salah satunya di nomor 3 adalah generasi muda yang punya skill produktif dan kompetitif. Sebenarnya peran pemuda di sini adalah bagaimana cara dia menentukan arah masa depan bangsa. Seperti mau gimana kayak tadi, mau diisi apa kanvas kosong yang kanvas kosong yang bernama Indonesia itu, mau kemanain, apakah mau dibuat lebih indah, apakah mau dibuat gelap, apakah mau dibuat gelap terus-terusan, apa mau gimana, nggak tahu kan, tergantung dari pemudanya. Pemuda bisa dibilang itu jantung sebuah negara, itu bisa dibilang pemuda, karena masa depan akan selalu dipegang oleh pemuda. Masalah pemuda zaman sekarang ya, pemuda zaman sekarang tuh kalau menurut saya ada 4 tipe. Iya. Satu, pinter tapi nggak peduli, itu orang-orang yang bisa dibilang cuma bisa mementingkan dirinya sendiri aja, kayak bodo amat lah, ada bodo amat apa ini, tapi dia lebih memilih untuk diam, tidak ikut campur, tidak berani mengambil sebuah resiko untuk memilih kontra atau pro. Kedua, ada tidak pintar tapi peduli, itu orang yang ikut-ikutan demo, nggak tahu apa yang sebenarnya dia perjuangin, dia nggak paham apa sih yang lagi diperjuangin ini, yang penting seru aja, yang penting asik lah. Nah, yang ketiga ini semoga kita nggak semua, ini paling buruk, udah nggak pintar, nggak peduli. Nah, ini kayak apa ya, udah dia nggak peduli, cuma bisa malak-malakin orang tanpa peduli orang itu lagi butuh uang, tanpa lagi butuh ini. Terus yang terakhir, yang keempat, semoga ini ada diri kita semua. Amin. Pinter dan peduli. Nah, ini orang-orang yang pinter dan memakai kepintarannya itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti misalnya ada isu-isu ini, kita bahas bareng-bareng, kita tentuin apa kita pro atau kontra atau enggak. Banyak lah sebenarnya pelukis sebenarnya tuh ini, yang pelukis yang harus lebih banyak tuh sebenarnya ini, pinter dan peduli. Sumpah Pemuda ini dibentuk dari orang-orang intelektual. Saya di sekarang ini, di zaman kita ini, untuk menghindari perpecahan, maka kita harus menyadari bahwa kita itu harusnya bersatu. Nah, untuk mulai dari membentuk komunitas-komunitas kecil, bisa dari apa aja. Misalnya kita mulai dari kesamaan hobi. Dari kesamaan hobi itu biasanya orang-orang di dalam komunitas ini, atau mereka itu biasanya lebih soft ini. Jadi interaksi-interaksi dalam anggota komunitas ini nanti akan meningkat, akan meluas, misalnya membahas isu sosial atau isu politik mengenai negara. Jadi itu nanti akan terbentuk kesadaran-kesadaran supaya orang-orang ini lebih sadar bahwa persatuan itu memang penting gitu. Bahasa itu penting. Jadi kita bisa mulai dari terbentuknya komunitas-komunitas kecil. Betul. Kita tahu sendiri, Sumpah Pemuda itu dibangun, pemuda-pemuda itu membuat janji itu Sumpah Pemuda itu karena mereka percaya bahwasanya nilai itu bakal terus dianut sama pemuda-pemuda lain. Itu adalah paham konservatif kan, tetap meneruskan nilai-nilai yang sudah ada gitu. Betul. Nah, betul. Sedang dari saya sendiri, saya kan dulu saya punya satu komunitas gitu di TikTok. Dia kumpulan dari beberapa content creator speak up yang followersnya lumayan banyak, kayak 100.000, 70.000 dan lain-lain.
dan kadang ngundang-ngundang kreator yang banyak lagi followersnya yang 1 juta, yang 2 juta untuk kita bikin satu forum diskusi Zoom dan itu ngebahas setiap isu-isu yang ada. Jadi kayak misalnya kemarin Omnibus Law, terus kemarin ada isu yang kata RUU PKS, terus yang ngebahas juga tentang hal-hal tabu yang ada di Indonesia. Nah, menurut saya untuk Perang Pemuda itu salah satunya seperti itu. Betul. Benar apa yang dikatakan tadi sama Kak Musab, benar apa yang dikatakan sama beberapa orang tadi, beberapa kakak tadi dan guru-guru tadi, kalau misalnya kita harus menggunakan platform sebaik-baiknya. Sumpah Pemuda tahun ini semoga kita semua menjadi pemuda yang luar biasa, pemuda yang cerdas, menjadi pemuda yang menjadi generasi pencari solusi, bukan hanya modal maki-maki. Jadi pemuda yang turun tangan, bukan hanya tunjuk-tunjukan. Itu sih. Merdeka. Ya. Keren. Bagus semua Bu Titi, ini bagus semua pernyataan anak-anak ya. Iya.